وقل رب زدني علما. Maka di sini juga disampaikan ya, di antara hal yang makruh juga mentakhirkan mandi janabah sampai ba'da fajar. Nah, bagi orang misalnya yang masih jomblo-jomblo, kebetulan diberikan nikmat oleh Allah mimpi basah. Nah, di malam Ramadan, begitu selesai tadarus, selesai zikir, tidur jam 11 atau jam 12, tiba-tiba mimpi basah ya, dalam keadaan janabah, maka jangan ditakhirkan mandi janabah sampai ba'da fajar. Ya, segerakan mandi janabah walaupun kita sudah masuk fajar tersebut, tidak membatalkan ibadah puasa dengan kita dalam keadaan janabah. Akan tetapi dimakruhkan mentakhirkan kita mandi janabah sampai ba'da fajar. Jadi dahulukan. Kenapa? Supaya kita tidak telat untuk melaksanakan ibadah solat subuh. Sempat kalau kita mandi sebelum fajar, ya, sebelum terbit fajar kita sempat baca Al-Quran ba'da sahur, kita sempat solat sunat fajar, kita sempat solat subuh berjamaah, maka ini yang dianjurkan. Jadi mentakhirkan ini dapat menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diharamkan bagi orang-orang di dalam keadaan berjanabah. Begitu juga bagi yang suami istri, ya, melakukan hubungan ketika malam hari, ya, jam 12 malam dan sebagainya, ya, tidak membatalkan ibadah puasa dan diperbolehkan ketika malam hari. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya, diperbolehkan bagi kalian mendatangi istri kalian di dalam, ya, malam daripada bulan di dalam bulan suci Ramadan. Diperbolehkan malam. Kenapa? Ternyata, ya, ketika pertama disyariatkan puasa, tidak boleh berhubungan suami istri itu baik siang maupun malam. Datang para sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah melakukan dosa besar." Apa itu? Ya, waqatu ala zaujati, aku sudah berhubungan dengan istriku di malam Ramadan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, merasakan kegundahan para sahabat, harus puasa 30 hari. Nah, maka kalau siang Ramadan, oke, ya, jaga social distancing, ya, dengan istri, jangan dekat-dekat, ya, apalagi yang masih pasangan-pasangan muda, menyakatuha mungkin anatat. Nah, tetapi kalau masih muda ini, ya, membahayakan, apalagi baru-baru siap menikah, masih bulan madu, ya, baik itu madu, ya, madu diternak atau yang bukan diternak, madu asli atau madu palsu, artinya adalah, ya, jangan dekat-dekat di dalam keadaan kita sedang berpuasa. Bahaya di siang Ramadan. Kenapa? Apabila kita melakukan hal tersebut, maka nanti kita akan membahas hal yang membatalkan puasa. Ini hukumannya berat, ya, bagi orang yang membatalkan ibadah puasanya dengan berhubungan suami istri. Maka pada saat itu Rasulullah SAW merasakan kegundahan sahabat ini. Kemudian diturunkanlah ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Diperbolehkan kalian mendatangi istri-istri kalian di malam daripada bulan suci Ramadan. Maka ini adalah keringanan, ya, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa dimakruhkan untuk mentakhirkan mandi janabah? Karena ketika kita mandi janabah tersebut, kita harus usulul ma ila jami'il badan. Kita menyempurnakan air di seluruh badan, bahkan ke dalam sela-sela telinga. Di sini ditakutkan adanya air yang masuk ke dalam rongga, baik itu rongga hidung maupun ke dalam rongga mulut, ya, dan juga ke dalam telinga. Meskipun beberapa pendapat disebutkan bahwasanya telinga itu tidak termasuk rongga karena dia tidak terbuka, berbeda dengan hidung, berbeda dengan mulut, berbeda dengan, ya, kubul kita, dengan dubur kita. Maka ini, ya, perkara-perkara yang dianjurkan bagi kita untuk kita segerakan sebelum masuknya waktu fajar. Taib, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal-hal yang makruh di dalam kita melaksanakan ibadah
di dalam bulan suci Ramadan, khususnya dalam kita melaksanakan ibadah puasa.